Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Police Analysis Institute membuat forum terkait mengkaji soal kebijakan. Maka dari itu saya mengundang sahabat Abeng Tarpohawa untuk menjelaskan tentang kebijakan yang materi yang saya akan sampaikan. Yang sahabat Abeng sampaikan ialah konsep dasar kebijakan. Karena apa? Saya mengambil tema konsep dasar kebijakan karena banyak permasalahan-permasalahan yang ada di negeri kita, lebih khususnya tentang kebijakan. Banyak yang tidak setuju apa yang mereka, mungkin lebih jelasnya perwakilan kita yang duduk di Senayan dan di Gedung Putih untuk membuat suatu kebijakan, akan tetapi masyarakat ini jarang yang menerimanya. Maka dari itu saya akan berbicara tentang masalah kebijakan, bagaimana sih konsep dasar kebijakan itu sendiri. Nah, sebelum saya menyerahkan kepada sahabat Abeng Tarpohawa, saya akan membacakan sedikit CV sahabat Abeng Tarpohawa ini, biografi sahabat Abeng Tarpohawa. Kenapa saya memilih sahabat Abeng Tarpohawa untuk mengajak diskusi pada malam ini? Karena sahabat Abeng Tarpohawa ini ialah yang pertama, dia founder dari LC ya Bang. Terus founder juga dari Aliansi Masyarakat Malang Raya, dan dulu beliau pernah mendeklarasikan suatu perdamaian yang ada di Malang Raya. Terus beliau juga founder Lintas Iman Nusantara. Tidak cukup lama, kemarin pas bulan kebelakang dia sudah mendeklarasikan pemuda Lintas Iman Nusantara ini di Jakarta. Maka dari itu sangat cocok untuk bisa membahas soal masalah konsep dasar kebijakan ini. Saya akan persilakan kepada sahabat Abeng Tarpohawa, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran kan suara saya ya? Aku harus agak mendekat gini kayaknya. Nah ini. Ya, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat berbahagia semuanya. Selamat berweekend, bermalam minggu ya. Karena malam ini adalah malam minggu, dan biasanya orang-orang yang punya pasangan itu akan ngedate dengan pasangannya masing-masing. Karena kita ini jomblo, jadi ngedate-nya itu penuh dengan berkah ya. Ngedate-nya itu harus syarat akan dengan unsur-unsur intelektualan gitu, harus berfaedah ya kan. Oke sahabat, kawan-kawan dan ikhwan serta akhwat yang saya cintai dan saya banggakan, sahabat pendengar semuanya, berbicara tentang kebijakan atau policy analisis kebijakan. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu itu adalah, ini kebijakan seperti apa? Kebijakan itu kan banyak sekali. Kalau ngomong masalah kebijakan publik, maka fokusnya akan kita perkecil dalam bidang kebijakan publik, yaitu kalau dalam struktur kenegaraan yang memiliki hak prerogatif untuk memberikan kebijakan itu adalah pemerintah. Nah, kalau dalam sistem demokrasi, demokrasi kita di Indonesia itu menganut sistem trias politika, yang mana trias politika itu terbagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu ada tatanan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, eksekutif adalah yang kita sebut sebagai pemerintah, presiden beserta staf jajarannya, ada menteri-menteri dan lain sebagainya ya. Kemudian di struktur selanjutnya di bawahnya ada namanya
gubernur beserta staf jajarannya. Di bawahnya lagi ada kabupaten, ada yang namanya bupati, kemudian beserta staf jajarannya, dinas-dinas dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya disetara dengan bupati itu ada namanya wali kota. Ketika pembagian daerah itu ada kota madya, nah, beserta staf jajarannya. Terus sampai ke bawah, sampai RT RW itu adalah tatanan eksekutif dari tatanan bawah hingga atas. Mereka memiliki kebijakan, mereka mempunyai hak secara de facto mereka memiliki sebuah kebijakan atau unsur-unsur kebijakan dalam menata dan mengelola sistem pemerintahannya di dalam periodenya gitu. Nah, dalam keberlanjutannya itu, dalam pengampuannya itu. Nah, apakah kemudian tatanan legislatif mempunyai kebijakan atau tidak? Nah, dalam trias politika, kalau ngomong kebijakan publik, tatanan legislatif itu mempunyai kewenangan untuk merubah dan membuat undang-undang. Nah, ini yang harus kita pahami. Terkadang kita itu tidak paham betul mana yang disebut pemerintah, mana yang disebut legislator, dan mana yang disebut hakim. Nah, ya kan? Pembagian trias politika tadi itu yang harus kita pahami. Eksekutif yaitu adalah pemerintah. Jadi kalau misalkan ada anak-anak demo ke gedung dewan, mereka teriak-teriak tentang pemerintah harus turun, pemerintah harus menemui kita yang ada di gedung dewan itu salah kaprah. Kenapa? Karena yang disebut pemerintah dalam sistem demokrasi itu adalah tatanan eksekutif dari tatanan pusat sampai desa. Oke. Nah, kalau yang ada di daerah, yang di gedung dewan itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang kita sebut sebagai legislator. Tugasnya adalah membuat undang-undang dan mengamandemen undang-undang. Jadi begitu. Nah, kemudian diskursus kita hari ini adalah mengenai tentang kebijakan. Kalau menurut saya, kebijakan itu ada dua. Ada kebijakan dalam tatanan publik dan ada tatanan private. Oke. Ada kebijakan tatanan publik dan ada kebijakan tatanan private. Terus apa sih yang membedakan antara kebijakan dengan keputusan? Nah, di sini ya, terkadang itu menjadi bahan diskursus yang sangat panjang, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan cendekiawan di kampus-kampus sana. Apa sih yang membedakan antara kebijakan dengan keputusan? Nah, mari kita jawab. Mari kita sama-sama diskusi di sini ya. Nanti teman-teman bisa menyanggah saya ataupun memberikan tambahan tentang statement saya nanti. Oke. Jadi begini. Tadi kita kembali. Kebijakan itu ada dua. Ada kebijakan. Karena tadi temanya itu adalah konsep dasar kebijakan. Tidak ada publiknya. Jadi konsep dasar kebijakan. Oke, jadi kita kerucutkan ke kebijakan ya. Nah, saya tadi bilang kebijakan itu terbagi menjadi dua. Ada kebijakan secara publik untuk diperuntukkan untuk publik. Publik itu artinya umum, mengikat dan satu kebijakan yang kemudian didistribusi dan diproduksi oleh stakeholder, kemudian diproduksi, dikirimkan atau akan dilaksanakan oleh masyarakat umum. Itu yang public. Kemudian ada yang private. Kebijakan yang private itu artinya adalah sebuah kebijakan atau sebuah keputusan yang dilakukan oleh stakeholder untuk golongannya, atau hanya untuk per timnya saja, atau hanya untuk
keluarganya saja atau hanya untuk, jadi peruntukannya itu tidak publik, tidak keseluruhan, tidak menyeluruh. Itu yang private. Ya. Nah, cuman kita kesampingkan terlebih dahulu kebijakan private. Kita akan melihat dan menelisik tentang kebijakan publik, terutama paham saya untuk yang akan digiring opini oleh sahabat Syarif ini mencoba untuk mengendus tentang dan menganalisis tentang bagaimana sih metode pengambilan kebijakan publik di tatanan pemerintah kita, bukan begitu ya? Siap, iya Ya. Bang Beng. Nah, makanya besok-besok harus diperjelas, Pak. Oh siap. Gitu. Oke. Jadi biar tidak terlalu ambiar dan gambiar gitu. Kalau kata almarhum Didi Kempot, kalau sudah ambiar itu nanti galau ke sana. Oh, siap. Oke. Nah, berarti sekarang membahas tentang kebijakan publik. Nah, kebijakan publik. Nah, ada beberapa konsep tentang metode pengambilan kebijakan publik dalam teorinya, ya kan? Yang saya pahami dalam teori kebijakan publik itu ada yang sifatnya bottom up. Maksudnya bottom up itu dari bawah ke atas. Nah, ada yang top down. Top down itu artinya adalah dari atas ke bawah. Maksudnya bagaimana Bang Abeng? Nah, maksudnya begini. Dalam teori ilmu pemerintahan dalam teori birokrasi Max Weber ya. Saya mengutip dari kata-katanya Max Weber. Mengatakan bahwasannya begini. Dalam sebuah tatanan kenegaraan, social nation atau state ya, itu kita kenal ada yang namanya teori birokrasi. Ya, jadi dalam teorinya itu begini teman-teman semua. Dalam tadi itu saya lupa lagi. minum dulu, ngopi dulu. Kepada sahabat-sahabat yang boleh bertanya dan sekarang kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait tentang kebijakan publik. Oke. Masuk lagi ya. Sambil santai sambil ngopi. Nah, masuk ke teorinya birokrasinya Max Weber. Dalam teori Max Weber itu yang dikatakan national state itu terdiri dari berbagai macam hierarki. Ada struktur organisasi dari yang terpusat hingga ke daerah, dari yang atas hingga bawah. Maksudnya atas dan bawah itu mengenai tentang aturan-aturan dan regulasi yang mengatur dari setiap sub kebijakan bidang-bidang tersebut. Jadi, kalau kita lihat dari kacamata besar, struktur mahasiswa itu struktur masyarakat itu terdiri dari berbagai macam instansi-instansi, pranata-pranata. Ada pranata di bidang keagamaan yang khusus membahas dan membidangi persoalan-persoalan agama. Ada pranata agama. Kemudian ada pranata hukum. Nah, institusi di bidang kehukuman khusus membidangi bidang-bidang hukum di situ. Kemudian ada juga pranata sosial yang khusus membidangi tentang kehidupan sosial bermasyarakat. Ada pranata pranata kepemudaan yang khusus membidangi bidang-bidang kepemudaan. Ada pranata bidang keuangan. Nah, jadi kalau kita lihat dari kacamata besar, kalau kita zoom out ya, masyarakat itu terdiri dari berbagai macam pranata-pranata atau berbagai macam institusi-institusi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Contoh, ada pranata keluarga yang khusus membidangi keluarga. Ada pranata keagamaan khusus membidangi keagamaan. Ada pranata ekonomi yang khusus membidangi ekonomi, yaitu pasar dan lain sebagainya. Nah,
Di sana untuk mengatur sebuah sistem regulasi itu perlu adanya birokrasi. Apa itu birokrasi? Birokrasi itu adalah sistem untuk mengatur antara hubungan antara satu peranata dengan peranata yang lain. Nah, itu namanya birokrasi. Artinya nanti kalau sudah bertemu dengan teori birokrasi, itu nanti kita akan memahami tentang hierarki birokrasi. Nanti ada hierarki yang paling rendah sampai paling atas. Kita untuk melapor ke presiden itu tidak bisa langsung datang ke presiden. Siapa kita gitu. Kalau kita punya privilege atau kita nggak punya akses yang kuat gitu loh. Tapi kita harus bertemu terlebih dahulu ke ke stafnya, ya kan. Kemudian setelah ke stafnya itu nanti ketemu sama pihak pihak apa terlebih dahulu gitu, asistennya, sprintnya, asisten pribadinya dan lain sebagainya. Jadi ada sebuah hierarki. Nah, itulah yang disebut dengan birokrasi, teman-teman semua. Nah, itu yang kata kata si Max Weber. Kemudian apa sebenarnya korelasi antara teori birokrasi dengan kebijakan publik? Nah, jadi begini. Dalam konsep kebijakan publik itu kita kenal ada istilah namanya top down dan bottom up. Top down itu artinya adalah pemerintah pusat memberikan sebuah kebijakan kemudian langsung kepada masyarakat, turun gitu loh. Jadi yang mempunyai kebijakan itu adalah presiden atau wakil presiden atau menteri-menterinya, yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat bawah sampai tatanan grassroots. Jadi begitu. Nah, apa yang diinginkan oleh presiden, apa yang kemudian dicita-citakan oleh presiden melalui visi misinya, kemudian dibuat sebuah konsep kebijakan. Kemudian setelah terbentuk konsep kebijakan itu dan masuk prolegnas dan lain sebagainya, kemudian langsung didistribusikan kepada masyarakat. Nah, sebelum didistribusikan ada tes percobaannya terlebih dahulu. Dalam undang-undang itu ada percobaannya dulu, ada tes case-nya dalam 1 tahun 2 tahun. Siap. Berarti itu disebut RUU. Betul, rancangan undang-undang sebutnya. Siap. Nah, jadi teorinya itu yang konsep top down, dari atas, dari presiden, dari pemangku kebijakan, kemudian langsung ke masyarakat. Beda lagi dengan bottom up. Bottom up itu adalah apa yang kemudian diinginkan oleh masyarakat, apa yang kemudian yang kurang yang ada di dalam tatanan masyarakat grassroots bawah, itulah yang kemudian naik ke atas dan kita minta kepada perwakilan kita yang ada di DPR untuk dibuatkan sebuah kebijakan yang ini betul-betul langsung dan prioritas keinginan murni rakyat. Jadi representasi apa sih sebenarnya nih masyarakat yang diinginkan, yang dibutuhkan, dan itu langsung dari masyarakat banyak tentunya gitu. Iya. Yang dia menganalisis kehidupannya, masyarakatnya di sekitarnya, kemudian dia muncul ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki dan harus dibuatkan sebuah kebijakan yang itu bisa secara masif dilaksanakan oleh masyarakat semua gitu loh. Nah, itu yang teori bottom up. Jadi kebijakan yang cara pengambilan keputusannya itu melalui tatanan grassroots dari bawah dan kemudian disepakati dan dilegalisasi oleh presiden, oleh tatanan atas gitu loh. Nah, dari kedua contoh teori kebijakan metode kebijakan publik itu, kira-kira nih Bang Sari, yang mana yang sering dilakukan oleh pemerintah kita? Berarti yang sering dilakukan oleh pemerintah kita yakni kebijakan yang bottom up. Soalnya gini. Yang bottom up gimana maksudnya? Dari yang bottom up itu gini, kadang-kadang pemerintah itu asal
asal Kalau bottom up cetak. itu dari bawah ke atas. Oh, maaf, Bukan. berarti top down. Nah, top down. Oh. Top itu atas, down itu bawah. Oh iya, sorry. Nah, Nah, berarti top down. Nah, ini kadang-kala banyak kemarin lah kasus-kasus mahasiswa yang turun ke jalan di Jakarta nih, Bang. betul. Banyak banget kan tentang ada RUU PKS, Betul. apalagi yang sekarang ada RUU HIP gitu kan. Terus ada RUU, banyak lah RUU sehingga para mahasiswa seluruh Indonesia ini turun ke jalan ke ibu kota. Betul. Untuk bisa mencari suatu kejelasan tentang RUU tersebut. Oke. Nah, berarti kalau misalkan berbicara tentang mahasiswa, otomatis mahasiswa itu mereka yang menyampaikan aspirasinya itu berarti hasil dari masyarakat, Bang. Betul. Nah, kadangkala berarti ini kalau misalkan kebijakan top down kebanyakan sama pemerintahan, ini hasilnya bakal banyak yang kontra Oke. dibandingkan dengan yang pro gitu. Nah, ini solusinya ini gimana, Bang? Oke, jadi begini. Apakah pemerintah itu hanya ceplok-ceplok aja atau hanya cetas saja membuat peraturan atau gimana? Jadi begini. Kalau kita hidup dalam sistem pemerintahan yang demokrasi, kita kembali ke kajian yang sangat dasar, yaitu demos itu artinya apa? Demos. Dalam bahasa Yunani, demokrasi itu kan terbagi menjadi dua. Ada demos sama kratos. Nah, demos itu adalah kekuasaan, kratos itu rakyat. Jadi kekuasaan itu dimiliki oleh rakyat, Pak. Nah, sedangkan yang memiliki kebijakan itu adalah orang-orang yang berkuasa. Kalau kita jeli melihat metode kebijakan di negara kita ini seringnya yang top down, Bang. Seringnya itu dari pengampu kebijakan itu adalah orang-orang yang berkuasa, kemudian secara paksa turun ke masyarakat, tatanan grassroots. Mau tidak mau harus mengikuti. Ya kan? Kenapa? Karena itu adalah grand design, konsep besar yang kemudian diinstruksikan oleh pengampu kebijakan, oleh penguasa. Jadi begitu bahasanya, ya kan? Ya, nah, sedangkan yang seharusnya dalam sistem demokrasi itu tidak seperti itu. Ekstrimnya adalah apa? Kebijakan publik itu seharusnya disistematiskan atau direncanakan, bahasanya adalah didistribusi, diproduksi oleh masyarakat. Karena gini, saya yakin dalam setiap kebijakan publik itu mengatasnamakan kesejahteraan rakyat. Pasti, Bang, kalau misalkan mengatasnamakan keadilan. Diperuntukkan untuk rakyat, diperuntukkan untuk masyarakat. Ya. Sedangkan bagaimana kemudian cara kita mengetahui apakah kemudian impact terhadap masyarakat tatanan bawah, tatanan grassroots terhadap kebijakan itu berimpact atau tidak gitu loh. Ya. Menguntungkan atau merugikan gitu loh. Kan begitu bahasanya. Dalam analisis SWOT itu, strength, weakness, opportunity, dan treatmentnya itu seperti apa gitu loh. Bagaimana kemudian kita bisa mengetahui kalau kita tidak turun langsung kepada masyarakat itu sendiri gitu loh. Paham nggak? Paham. Nah, artinya adalah kalau kita kembalikan dalam konsep demokrasi tadi, bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Demos kratos artinya adalah kekuasaan sepenuhnya milik rakyat gitu. Jadi bukan hanya representasi dari pemilu saja. Paham nggak? Jadi keseluruhan, Bang. Iya dong. Siap. Bukan dalam artian kita nyoblos satu orang itu sudah menentukan bahwa itu adalah Orang demokrasi yang dipercaya gitu loh. oleh kita. Itu Ya, adalah demokrasi. demokrasi gitu. Ya. Demokrasi tidak sampai situ, Pak. Siap, Gitu. siap. Demokrasi itu tidak sampai situ. Tapi demokrasi itu adalah ketika rakyat menginginkan sesuatu dan peruntukannya itu untuk masyarakat lebih banyak,
dan sangat maslahat untuk masyarakat, maka itulah yang kemudian harus dipilih dalam sistem perpolitikan seperti apapun di tatanan demokrasi. Ya, berarti ini kan banyak pertanyaan, Bang. Kalau misalkan menurut saya sendiri, ini banyak pertanyaan. Kalau misalkan emang pemerintah itu adalah perwakilan rakyat, apalagi cara arti dari demokrasi tersebut itu adalah kekuasaan dimiliki oleh rakyat. Nah, sedangkan kalau misalkan kita berbicara tadi soal sistem kebijakan yang dirancang oleh pemerintah, top down dari atas ke bawah, ini kan banyak masyarakat yang tidak setuju, Bang. Nah, sedangkan kita sudah mempercayai mereka sebagai perwakilan kita gitu, Bang. Betul. Nah, kenapa seolah-olah pemerintahan ini kahayang sorangan gitu, Bang? Yang harus dipahami terlebih dahulu ya nih. Yang harus dipahami terlebih dahulu, yang memutuskan kebijakan itu ya, deal dan tidaknya adalah siapa? MPR. Bukan pemerintah. Bukan pemerintah. Pemerintah hanya menjadi pelaksana kebijakan. Siap. Pemerintah itu hanya menjadi pelaksana kebijakan, dikomandoi oleh presiden. Ketika itu adalah kebijakan publik dari pusat. Keputusan dilaksanakan dan tidaknya itu melalui sidang perundang-undangan, ditetapkan menjadi undang-undang. Prosesnya seperti itu. Nah, makanya kenapa menjadi pelik persoalannya antara keputusan dan kebijakan. Nah, di sini sebenarnya nanti diskusinya akan lebih panjang. Saya kira untuk membedakan antara mana keputusan dan kebijakan itu konsep besarnya, konsep secara administratif, secara konsep budgeting, konsep tentang kebijakan publik itu diatur, gitu lah. Secara konsep grand design, secara besarnya. Nah, terkait keputusannya kebijakan itu disepakati atau tidak, barulah masuk ke sana di keputusan. Paham nggak di situ? Ya, paham. Kalau paham bagus. Oke, sahabat-sahabat yang menonton siaran langsung ini, barangkali ada suatu pertanyaan yang sahabat-sahabat unek-unek terkait konsep dasar kebijakan. Mari kita selesaikan di diskusian kali ini. Tapi gini juga Bang, saya masih banyak pertanyaan terkait masalah kebijakan tadi top down. Karena gini Bang, jadi seolah-olah itu besarnya ya dibandingkan dengan manfaatnya, manfaat kepada masyarakat, ini lebih diuntungkan ini pihak kepemerintahan. Apalagi kemarin itu ada soal masalah RUU Pertanahan. Nah, RUU Pertanahan ini kan kayak yang seperti masyarakat itu dipaksa apabila tanah yang dihuni oleh masyarakat tersebut ini dijadikan untuk bangunan pemerintahan. Maka mau nggak mau masyarakat sendiri harus memberikan dengan harga ya seberena, misalkan dikasihnya oleh pemerintah. Nah, ini Bang kan yang sering kontroversi. Ya, jadi begini. Terkait bentuk sebuah kebijakan itu tidak akan lepas dari perpolitikan. Kebijakan publik itu akan menghasilkan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan itu akan pelik suasananya. Ini teorinya. Di setiap kebijakan publik, itu akan menghasilkan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan itu akan pelik dengan sistem perpolitikan. Gitu. Itulah sistem ketatanegaraan. Itulah sistem yang namanya sistem. Karena pro dan kontra dalam setiap kebijakan publik itu pasti ada. Gitu loh. Makanya saya sering membuat hashtag, sering membuat kata-kata mutiara tentang seorang pemimpin. Jadi begini, pemimpin itu benarnya saja harus siap untuk dikritisi, apalagi salahnya. Itu seorang pemimpin. Karena kritik itu adalah bagian dari demokrasi. Jadi di situ ada hashtag. Nah, makanya tentang tadi yang kamu bahas
tentang pertanahan dan lain sebagainya, itu adalah salah satu contoh bagaimana kemudian peliknya sistem perpolitikan di tatanan sistem demokrasi di negara kita ini. Jadi tajamnya itu adalah tajam ke dalam, Pak. Iya, bukan tajam keluar. Maksudnya tajam ke dalam itu adalah dalam proses pengambilan keputusannya itu di dalam negeri aja itu susah, apalagi nanti ketika kita menghadapi konsep perpolitikan secara internasional gitu loh, Pak. Jadi nggak tajam, kalau di sana malah tumpul gitu loh, Pak. Nah, maksud saya begitu. Siap. Nah, jadi begitu. Kira-kira begitulah. Oke, kepada sahabat-sahabat saya kasihkan pertanyaan untuk mengkaji soal konsep dasar kebijakan, karena kalau misalkan kita hanya tuturut munding, kalau misalkan dari bahasa Sunda mah otomatis kita hanya tergiur dengan isu-isu yang beredar tanpa mengkaji terlebih dahulu. Betul. Maka dari forum inilah kita mengkaji terlebih dahulu apa sih permasalahan yang ada di negara kita, gitu kan? Apa sih bagaimana caranya membuat keputusan, membuat kebijakan, bahwa kebijakan ini kan tadi ada bottom up, ada top down. Nah, ini juga kan kita harus ketahui bahwa tidak mesti kita hanya hanya percaya kepada media yang beredar gitu. Jadi kita harus mengkaji terlebih dahulu. Maka dari itu tadi sahabat Abeng menjelaskan bahwa sistem kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah ini berarti kan tadi memakai teori analisis SWOT gitu kan. Mana kekurangannya, mana kekuatan, kelemahan dan sebagainya. Nah, ini kan yang harus kita pahami terlebih dahulu untuk bisa menyingkapi soal kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah. Jadi kalau misalkan banyak sih, kalau misal kemarin lah saya tanya-tanya kepada mahasiswa, apa sih kebijakan? Oh, ini mah cuma ikut-ikutan. Nah, ini kan sangat kacau. Kalau misalkan mahasiswa semuanya kayak gitu, yang ditakutkan itu siapa yang akan meneruskan bangsa ini kalau misalkan jadi begini, mahasiswa. Jadi begini, Bu. Ya. Nalar kritis dari setiap person, bukan hanya tatanan mahasiswa saja. Nalar kritis dari setiap orang itu berbeda-beda, tergantung untuk bacain. Oke, siap. Ini langsung pertanyaan atau gimana? Ya, sok pertanyaan. Oke, aja. ini ada pertanyaan dari Muhammad Hasim terkait bagaimana langkah-langkah untuk membuat kebijakan bottom up. Oke. Bottom up itu jadi begini, Bro. Seharusnya wakil-wakil rakyat itu ya. Wakil-wakil rakyat yang kita pilih yang di DPRD itu, yang di DPRD itu harus sering turun ke tatanan grassroots, harus sering turun ke tatanan bawah, mendengar, melihat, dan merasakan apa sih yang sebenarnya dialami oleh masyarakat kita. Nah, cocok Bang. Iya Karena dong. pemilihan kan kita per dapil Bang. Betul. Berarti itu harus bisa mewakili dapilnya. Maka dari itu harus sering turun ke daerah, harus sering ke sektor pilihannya gitu loh, ke daerah sektor pilihannya. Kenapa? Karena mereka lah yang akan menjadi kepanjangan tangan kita untuk menggapai apa yang kemudian masyarakat itu inginkan, gitu. Siap. Makanya bukan menjadi seorang yang harus dihormati, harus dihargai. Kalau saling menghormati dan menghargai itu nggak perlu diajarkan. Kenapa? Karena sudah bosan, sudah sangat kita beradab, sudah sangat kita mendapatkan pembelajaran tentang itu. Siap, ya. Kembali lagi Bang, tadi bagaimana caranya kita langkah-langkah untuk membuat kebijakan bottom itu up? Yang pertama itu tadi adalah masyarakat, dewan ya. Dewan yang harus sering turun, melihat, merasakan dan mengalami apa yang kemudian diinginkan oleh masyarakat. Apa sih yang menjadi kegaduhan masyarakat hari ini? Di sektor apakah? Gitu loh. Siap. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua itu yang pertama itu tadi yang dilakukan oleh pihak penguasa. Yang kedua adalah jika memang tidak ada anggota
anggota-anggota atau perwakilan-perwakilan kita itu yang mempunyai sikap seperti itu, maka kita lah, teman-teman mahasiswa lah, yang ada dalam posisi middle of theory. Kan ada yang kalau dalam segitiga piramida itu yang paling bawah ada terbagi menjadi 3, bottom, middle, sama top. Bottom ini bottom ini adalah diduduki oleh masyarakat bottom class. Iya, bottom class, upper class, lower upper class, lower class, middle class, sama upper class. Bottom class itu adalah masyarakat bawah, pedagang, tukang beca, pokoknya tatanan grassroots lah, tukang beca, orang-orang yang perlu kita bantu. Middle class itu adalah kita sebagai kaum cendekiawan, kaum intelektual, teman-teman mahasiswa. Mereka ada di middle. Kenapa? Terus yang selanjutnya adalah lower class. Lower class itu adalah pengampu kebijakan, penguasa, dan lain sebagainya. Middle class di pertengahan ini harus mampu mentransfer dan memfiltering apa saja kebijakan yang kemudian diinginkan oleh masyarakat dan diturunkan oleh pemerintah, gitu loh. Jadi penyambung lidah rakyat, kata Bung Karno itu. Iya bang. Ya itu tadi, gitu loh. Teman-teman dari middle class ini, dari teman-teman mahasiswa itu, yang harus kemudian menyampaikan aspirasi atau keinginan masyarakat untuk di backup atau untuk dijadikan sebuah kebijakan oleh pemerintah. Nah, kekacauan hari ini terjadi dalam sistem akademik universitas. Ya, kekacauan. Kacauannya gini, bagaimana bang ini bang? Kekacauannya itu adalah mencoba membedakan antara kehidupan mahasiswa di bidang akademik dan di bidang sosial. Kalau kata pemerintah, kata dosen, kata rektor itu mahasiswa sudah tugasnya belajar saja, kuliah saja, nggak usah ikut-ikutan demo, nggak usah turun ke jalan, nggak usah turun ke masyarakat, sudah fokus aja di kampus, belajar dengan baik biar IPK-nya tinggi. Setelah IPK-nya tinggi kemudian dapat hasil cum laude, dapat ijazah, lulus cepat, kemudian kerja. Siap. Nah, keliru itu. Jadi kalau misalkan kayak gitu, itu kan kalau di mahasiswa itu nih dengan bang, sengaja mematikan rasa kepeduliannya terhadap masyarakat. waduh, bentar penerus bangsa ini ya kacau ini Ya bang. robot pak. Nah, kalau misalkan di tatanan perkuliahan tadi kan ada Tridharma mahasiswa. Betul. Bang. Ada Bukan Tridharma mahasiswa, Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi. Apa Oke, aja so. coba? Pendidikan, penelitian, pengabdian. Oke, nah, siap. berarti kan kita harus bisa meneliti dan kita harus bisa mengabdi. Betul. Nah, ini kan tadi yang dikatakan oleh sahabat Abeng, Bang Abeng sendiri ada middle class ini berarti kan sistem dari tadi penyambung lidah rakyat. Selain kita berpendidikan yang kita cari di bangku perkuliahan, kita juga harus bisa meneliti, dan habis meneliti kita harus mengabdi apa yang dihasilkan oleh dari penelitian tersebut. Betul. Gitu. Dan kemudian itu disampaikan kepada siapa? Kepada pengampu kebijakan, bahwa masyarakat hasil dari penelitian kita, hasil dari kajian kita mengatakan bahwasanya begini masyarakat kita ini kekurangan di bidang IT, masyarakat kita ini kekurangan di bidang teknologisasi, katakan kan begitu. Maka haruslah itu buatlah kebijakan untuk membantu, Pak. Gitu loh, untuk membantu apa-apa yang kemudian diinginkan oleh masyarakat. Gitu loh. Oh, siap ya bang. Nah itu harus menjadi stakeholder yang melakukan itu adalah teman-teman mahasiswa. Kenapa kemudian teman-teman mahasiswa itu disebut sebagai iron stock? Ya, agen of change. Agen of change, ya kan? Benar. Terus apa? Social control. Anjir. Ngeri bang kalau misalkan kita membahas mahasiswa, Iya. tugas-tugasnya dari iron stock, mengganti suatu kedudukan, terus ada social control, Ya. kita harus mengontrol terhadap situasi yang ada, terus
jadi agen of change, agen perubahan, apalagi gitu bang, itu sangat berat di pundak-pundak kita gitu bang. Nah, oh ya ini bang, pertanyaan ini dibatas nggak? Oh enggak, ini nyampe jam 10 lah kita berhenti. Pertanyaan boleh kalau misalkan belum puas sahabat Asim sendiri boleh pertanyakan kembali. Kalau misalkan sahabat-sahabat yang lain boleh untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini sahabat-sahabat sering galau soal masalah konsep dasar kebijakan. Nah, kita bahas secara singkat dan secara tepat untuk saat ini gitu, Bang. Ya itu ada pertanyaan baru. Oke, dari Bang Salman, Bang, saya ingin bertanya soal RUU HIP. Katanya, waduh, ini RUU HIP. Yang rame-ramenya soal Trisila dan Ekasila dalam Pancasila katanya, Bang. Soal RUU HIP kalau dilihat dari SWOT, Trisila dan Ekasila ini seperti apa, Bang? Wah, luar biasa. Pertanyaannya itu up to date ya. Iya. Ini sahabat Salman kayaknya aktivis ini. Aktivis. Iya, jadi dia tahu informasi terbaru. Ya, haluan Indonesia, haluan HIP itu haluan ideologi haluan Pancasila. Ideologi Pancasila tentang salah satu pasalnya mengatakan ada pembagian Trisila, Ekasila dan lain sebagainya. Oke, kalau kita analisis menggunakan analisis SWOT itu paling dasar loh ya. Apa yang kemudian menjadi kekuatannya, apa yang kemudian menjadi kelemahannya, akan menjadi apakah kemudian treatment dan ancamannya itu seperti apa. Kalau menurut saya, kita bisa melihat reaksi dari bentuk kebijakan itu. Belum genap 1 minggu saja dalam proses jadi gini, sebelum kebijakan publik itu diterapkan, jadi ada yang namanya itu pematangan isu. Penggelontoran isu, bukan pematangan isu. Isu itu akan digelontorkan langsung, akan diteskis bagaimana respon dari masyarakat tatanan bawah, bagaimana masyarakat yang ada di daerah-daerah. Nah, belum lama ini pro kontra akan dihitung, Pak. Akan dihitung dari banyaknya aksi massa. Bukan. Atau dihitung dari siapa organisasi apa aja yang aksi massa. Orang-orang itu akan bisa melihat mana, jadi kan gini, secara garis besar negeri ini kan dalam sistem politik itu ada dua, ada oposisi dan ada koalisi. Dua kubu ini akan selalu pro kontra ketika kepentingan dan kepentingannya itu tidak tercapai. Gitu. Itu dalam sistem demokrasi. Salah satu contohnya adalah ini HIP disinyalir itu adalah bagian dari pengampu kebijakan orang-orang yang memiliki bagian dari koalisi atau bahkan partai terbesar gitu. Jadi isunya begitu. Gitu. Makanya turunannya adalah orang-orang yang orang-orang yang oposan itu akan menolak keras. Oposan itu harus berada dalam posisi menolak setiap apapun kebijakan dari si penguasa ataupun bagian dari koalisi penguasa. Itu teori. Dan itu harus ada di negara, di sistem negara. Jadi seolah-olah kalau misalkan kayak gitu, Bang, kalau misalkan dari segi pandangan saya sendiri, kalau misalkan kayak gitu kayak seperti koalisi dan oposisi ini saling dibenturkan gitu, Bang. Bukan saling dibenturkan, memang harus ada pembenturan. Oh, harus ada pembenturan dengan harus sendirinya. Harus ada penolakan, harus ada kritik. Bahasa sederhananya harus ada kritik. Kenapa harus ada kritik? Karena negeri ini kalau hanya sepakat-sepakat saja akan ada kekuasaan yang absolut. Wis, abang ini kayak Rocky Gerung. Iya, otoritarian, Pak. Dulu zamannya Soeharto siapa yang berani nentang? Siapa yang berani mengkritik? Mahasiswa, Bang. Mahasiswa sebelumnya, dan 31 tahun, 32 tahun. Oh iya, ada partai yang mengkritik barisan
tadi teh oposisi bang. Barisan oposisinya berani mengkritik Pak, dia akan langsung mendapatkan konsekuensi logis gitu loh. Siap. Artinya ketika kritik itu dibungkam, maka siap-siap saja negeri ini akan dipimpin oleh monarki, oleh ini sistem totalitarian, otoriter gitu Siap, loh. siap. Jadi begitu. Nah, kalau misalkan konsep HIP ini, kalau ditinjau secara teksnya, kalau secara teks autentiknya, ya, tentang Ekasila, Trisila, Ekasila, dan lain sebagainya, secara eksplisit Pak, mereka mencoba membagi-bagi step, dan pemahaman, gitu, untuk bagaimana kemudian menciptakan sebuah sebuah tatanan yang memang betul-betul Pancasilais gitu. Cuman ya, kritik itu kan isunya kan sampai di sini ada tentang inilah, tentang itulah gitu kan, ya. Tentang macam-macam. Cuman gini, terkait masalah seperti itu, bagaimana kemudian posisi teman-teman mahasiswa gitu kan? Yang harus dipahami itu gimana posisi teman-teman mahasiswa hari ini. Apakah kemudian harus merespon dengan serius, bergabung dengan masyarakat yang kontra, ataukah pro, ataukah seperti apa? Nah, biarkan nalar kritis teman-teman mahasiswa itu berjalan dengan diskursus yang mereka lakukan. Siap, ya bang. Gitu maksud saya. Dan terkait pro dan belum dari 3 ini kan tentang HIP itu kan 3 ormas Islam terbesar, 3 ormas Islam yang tadinya nggak pernah bersatu ya, maksudnya yang jarang bersatu itu jadi bersatu loh, menolak ya kan. Kamu pahami kan, tahu kan? Ya tahu. Gitu loh. Saya mau sebutkan itu, jadi saya takut ini sosial media. Iya, siap bang. Ada yang putih, ada naga putih, ada naga hijau, ada naga merah. Jadi begitu. Dan saya lebih cenderungnya adalah yang pengen saya bicarakan adalah updatean dari kasusnya Novel Baswedan. Sudah tertutup berapa kasus Pak? Oh iya. Dari kebijakan HIP, kemudian John Kay dan Nus Kay ya. Jadi sudah tertumpuk dan lama-kelamaan itu tidak akan diekspos lagi. Apa ini juga termasuk ini Bang Emon itu yang kemarin difitnah? Kan kasus sesudah ada Novel Baswedan kan ada Bang Emon yang pelawak itu bang. Yang stand up. Kalau itu kan bagian dari perlawanan seorang komedian. Siap. Dengan nalar logika berpikir yang luar biasa saya kira keberanian. Banyak artis-artis yang masih belum mempunyai keberanian seperti beliau, seperti si Emon itu. Banyak artis-artis yang lebih baik daripada mengkritisi hal yang seperti itu, mending flat gitu loh Pak. Mending kita ada dalam zona nyaman, ngapain kita nyari musuh gitu kan bahasanya gitu. Kalau kenyamanan ntar tidur bang. Kalau itu maksud saya. Siap. Gimana Bang Salman dan Bang Hasim terkait pertanyaan yang tadi sudah dijawab oleh sahabat Abeng Tarpu Hawa sebagai pemangku kebijakan sebagai peneliti atau sebagai pakar. Oke. Barangkali kepada sahabat-sahabat yang lain untuk bertanya terkait masalah konsep dasar kebijakan. Ini Bang, ini gimana Bang? Gimana? Untuk terkait kebijakan yang tadi sudah Oke. Terima kasih soal jawabannya Trisila sama Ekasila. Oke. Ntar kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lagi boleh WA saya. Ntar kita membuat kajian selanjutnya untuk membahas tentang soal kebijakan publik. Entah itu dari top down dan satu lagi battle up.
Nah, ntar kita akan mengundang pemateri-pemateri yang paham terkait soal kebijakan di forum Policy Analysis Institute. Dan ini baru pertama kali kita membuat forum soal masalah kebijakan, karena saya dan teman-teman inisiatif bahwasanya harus tahu tentang masalah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah sendiri. Jangan sampai kita hanya tergiur, dan jangan sampai kita hanya tadi cek bahasa Sunda nama tuturut munding, hanya soal media ini banyak yang kontra, kita ikutan kontra tanpa mengkaji terlebih dahulu. Apalagi kalau misalkan ada yang pro, kita ikutan pro tanpa mengkaji terlebih dahulu. Maka dari itu saya mengajak teman-teman, sahabat-sahabat yang masih yang melihat siaran langsung ini, mari kita belajar bersama-sama. Apabila kalian forum diskusi di IG Policy Analysis Institute ini kita buat untuk fokus membahas soal kebijakan-kebijakan yang ada di negara kita. Oke, terima kasih kepada sahabat yang lain. Oke, sudah. Oke, saya closing statement dulu ya. Ya, sebelum disudahi, saya akan memberikan kepada sahabat Abeng untuk closing statement dalam tema konsep dasar kebijakan. Waktu dan tempat saya persilahkan, Bang. Ya, terima kasih. Jadi begini. Dalam sebuah konsep itu terdapat beberapa campur tangan pemikiran. Pemikiran yang sesat ataupun yang baik, yang orientasinya keuntungan, orientasinya kepentingan, dan orientasinya kemaslahatan. Itu akan menjadi pertarungan gagasan yang sangat pelik di sana. Sayangnya akal sehat dan pemikiran itu selalu lumpuh. Nalar pemikiran yang sehat itu selalu lumpuh ketika sudah dibumbui atau diketemukan dengan materi, dengan transaksional. Akal sehat sejernih apapun akan runtuh ketika bertemu dengan materi, bertemu dengan sifat yang sifatnya adalah profit oriented. Waduh, ya. Jadi saya teringat tentang kisah-kisah Nabi Sulaiman, Bang. Jadi gitu. Nah, seberapa mampunya, seberapa kuatnya seseorang atau perwakilan kita atau saudara-saudara kita yang pada saat ini ada dalam pos strategis pengampu kebijakan, maka tergantung dari kualitas dirinya. Apakah dia mau bertahan dengan akal sehat dan keimanannya, ataukah dia akan terbawa arus dengan iming-iming materi, iming-iming pos jabatan dan lain sebagainya, tentang gemerlap-gemerlapnya dunia gitu. Nah, maka dari itu, kenapa kemudian orang yang sangat genuine, orang yang sangat manusia itu lebih ditekankan untuk membentuk sebuah kualitas diri yang memang ada dalam koridor-koridor yang sifatnya adalah kebaikan. Ya. Jadi untuk apa? Untuk menahan secara spiritualis ya. Secara spiritualis untuk menahan hasrat-hasrat keinginan. Jadi dalam teori sederhana itu adalah kita itu lebih banyak keinginannya daripada kebutuhannya. Nah, kebutuhan kita itu sebenarnya sederhana dan simpel. Cuma ingin bahagia. Betul. Nah, proses untuk menuju kebahagiaan itu kan titiknya adalah panjang gitu. Iya. Dalam proses menuju kebahagiaan itu ya kan ada banyak tawaran-tawaran di kiri kanan kita.
tentang gemerlapnya keindahannya duniawiyah gitu. Nah, banyak sekali keinginan-keinginan kita yang ingin kita capai daripada kebutuhan-kebutuhan kita yang sebenarnya simpel gitu loh. Nah, orang yang bisa menahan hasrat keinginannya, itulah orang yang akan menjadi orang yang tidak biasa-biasa saja. Atau orang yang luar biasa gitu. Maksud saya. Jadi begitu. Nah, maka dari itu, mari kita bersama-sama teman-teman semua memperbaiki kualitas diri kita dan memberikan acuan-acuan atau batasan-batasan tentang bagaimana kemudian kita membatasi diri kita untuk memperoleh keinginan kita, hasrat kita gitu. Jangan kemudian kita selalu terpacu oleh keinginan-keinginan yang sifatnya adalah yang tanpa filtrasi gitu, maksudnya tanpa filtering atau pemahaman dari kita apakah keinginan ini baik atau tidak, baik atau buruk gitu. Makanya orang yang bisa secara emosional mampu mengontrol itu, maka saya yakin akan menjadi orang yang luar biasa. Terima kasih. Itu sebenarnya sederhananya kebijakan publik. Sebelum membuat sebuah kebijakan yang untuk masyarakat banyak atau untuk orang lain, maka buatlah keputusan terlebih dahulu kepada diri kita untuk menjadi orang baik. Siap. Jadi itu. Ya, Bang. Luar biasa gak? Luar biasa sekali. Biasa di luar. Biasa di luar. Oke, terima kasih kepada sahabat Abeng yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua sehingga kita bisa paham sedikit banyaknya terkait konsep dasar kebijakan. Oke, dari saya, rajinlah membaca entah itu membaca buku, entah itu membaca situasi. Karena dengan rajin membaca situasi atau membaca, kita akan bisa menganalisis bagaimana nilai sisi buruk dan baiknya. Oke, terima kasih. Udah, Bang? Sudah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Terima kasih, kawan.